Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya, rekan-rekan pers yang saya dan kami hormati. Sebenarnya malam sudah cukup larut. Saya tahu betapa kawan-kawan semua juga pasti dalam kondisi keadaan yang relatif cukup lelah. Tapi untuk satu misi dan tugas bersama, baik rekan-rekan wartawan maupun kami di Nasdem ini, kita pikir tugas kita bersama untuk memberikan respon yang baik berkenan dengan telah selesainya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai sebuah mekanisme yang telah ditetapkan dan kita sepakatin bersama dalam kehidupan politik kenegaraan, inilah hasil pemilu yang harus kita terima. Benar bahwa terdapat berbagai macam catatan dan evaluasi, bahkan gugatan atas pelaksanaan pemilu yang ke-13 dalam sejarah kehidupan politik kita ini. Tidak kurang dari kalangan aktivis, dari berbagai kelompok masyarakat sipil, hingga para guru besar, kampus-kampus ternama di seluruh tanah air, turut menjadi bagian dari suara-suara tersebut. Namun, apapun itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menerimanya. Bahwa harus terus berlangsung evaluasi, koreksi, hingga diskursus yang tidak berkesudahan dalam upaya memperbaiki sistem pemilu serta berpraktek berdemokrasi. Namun kehidupan politik harus terus berlangsung. Kita harus terus berdialektika di dalam dinamika politik yang tengah berjalan. Suka atau tidak suka, sepakat atau juga tidak bersepakat. Sebab hajat hidup bangsa ini harus tetap diperhatikan. Kenyataan politik hari ini adalah bagian dialektika yang harus terus kita jalani sebagai suatu bangsa. Sebab demokrasi pada kenyataannya senantiasa menyisakan ruang bagi berbagai bentuk perbaikan atau bahkan penyelewengan terhadap praktek kekuasaan itu sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita sebagai kaum demokrat, sebagai kaum pergerakan, sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk terus-menerus tidak pernah berhenti berupaya memperbaiki praktek-praktek berdemokrasi kita demi terciptanya kehidupan politik dan kekuasaan yang mencerdaskan kehidupan warganya. Berangkat dari pemikiran di atas, Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. 1. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024, beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024.
Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Tiga, atas berbagai catatan yang ada, Partai Nasdem tetap berkomitmen untuk senantiasa berada dalam kehendak yang terus-menerus berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik kita. Nasdem akan selalu siap, terbuka, serta telah menjalin komunikasi dan korespondensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, para tokoh, cendekiawan, guru besar, hingga media sebagai pilar demokrasi keempat guna mewujudkan komitmen tersebut. Keempat, Partai Nasdem menyadari bahwa partai politik hanyalah satu dari sekian pilar demokrasi. Nasdem menyadari bahwa politik tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat, akan tetapi juga praktek check and balance yang sehat. Oleh karena itu, selain perlu membangun sistem politik dan kekuasaan yang sehat, kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat. Kelima, Partai Nasdem mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pasca pemilu. Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai Tuhan yang Maha Esa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada bangsa ini untuk mampu memperbaiki dan terus-menerus meningkatkan diri di masa depan. Jakarta, 20 Maret tahun 2024, Surya Paloh, Ketua Umum.